Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Panantu dengan NIM 1314245 akan memaparkan materi yang berjudul pengawasan dan partisipasi dalam administrasi pembangunan. Baik, yang pertama adalah hasil dan pembahasan. Memahami konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan mentindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pengertian ini, pengawasan termasuk pula pengarahan dan pengorganisasian antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dicegah. Dengan demikian, kegiatan pengawasan harus bersifat objektif serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sifat objektif ini meliputi unsur teknis dan administratif. Baik, yang kedua adalah objek serta teknis, misalnya apakah pekerjaan pembangunan beton telah mengikuti spesifikasi teknis dan prosedur pekerjaan yang telah ditentukan. Sedangkan objektif secara administrasi, misalnya apakah suatu pekerjaan telah mengikuti prosedur administrasi dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisien dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilaksanakan dalam tahap perencanaan saja. Arti aspek pengawasan telah masuk dalam proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan. Yang berikut adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatif dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan bertumbuh kembang sebagai suatu partisipan. Sehubungan dengan partisipan masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat dapat juga terlibat dalam proses penentuan arahan strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama pelaksanaan dalam proses politik dan juga proses sosial. Hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Yang berikut adalah konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjaga lingkungan di mana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut, kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga yaitu PKK, LKMD, dan Karang Taruna sebagai wadah mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial, tetapi merupakan bagian dari integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntunan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat warga negara. Penyusunan perencanaan partisipan yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat sehingga terfokus atau secara terarah. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.